Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua yang telah hadir di pembukaan acara pameran kita kali ini yang diselenggarakan oleh NBA PKU ya, Nongkrong Bareng Arsitek Pekanbaru. Untuk di tahap acara ini saya sendiri sebagai MC akan membicarakan akan menuliskan apa-apa aja kegiatan kita di acara pembukaan ini. Yang pertama itu ada baca doa dari Pak Musniu Suhana dan terus berikutnya ada opening ketua panitia Pak Parlin dengan Rafelino. Berikut ada perwakilan dari peserta dan cerita tentang NBA dari Pak Dedi Ariandi. Ada opening pertama dari Kak Zahra nanti, Zahra Kania Nur Afifah. Dan berikutnya ada juga opening kedua dari Pak Dedi Wahyudi STMN PhD. Yang terakhir nanti tanpa mempanjang mukadimah kita akan memulai acara ini dari Ketua Panitia pada Pak Perlindungan Rafelino, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kepada yang sudah hadir di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dedi Wahyudi untuk mau membuka acara kita itu nanti. Terima kasih juga kepada semua peserta pameran yang sudah submit karya dan juga datang di acara ini, pembukaan pada sore hari ini. Yang saya juga mau menyapa juga yang kebetulan saya kenal ada Mas Yuri Kalson Segala, ada tadi kalau nggak salah ada Yogi Dwi Mas, dan tadi sepertinya ada nama-nama yang tidak asing itu ada siapa nih? Denny Setiawan ya tadi ya kalau nggak salah. Halo Pak Yogi. Oke, jadi sebenarnya ini berawal dari Nongkrong Bareng Arsitek itu nanti akan diceritakan secara detail oleh Pak Dedi Ariandi setelah saya. Apa itu Nongkrong Bareng Arsitek, cuma saya lebih akan menceritakan tentang pameran ini. Jadi pameran ini merupakan acara tahunan dari Nongkrong Bareng Arsitek di Pekanbaru, acara tahunan. Jadi kebetulan karena ada pandemi dan COVID dan karena ada batasan kita untuk berhubungan satu dengan lain, mungkin dulu kita kalau tidak bersalaman itu tidak sopan, kalau sekarang salaman malah bersalaman malah sekarang tidak sopan gitu ya. Itulah sangat mudahnya kondisi berubah pada saat ini. Jadi walaupun kondisi yang berubah ini, tapi NBA mencoba untuk tetap bisa berkegiatan gitu ya, berkegiatan. Salah satunya itu adalah dengan pameran. Tadinya kita hanya berencana hanya arsitek Pekanbaru saja yang pameran, arsitek Pekanbaru dan desainer interior dari Pekanbaru. Karena memang ya kalau kita sih dari dulu sedikit banyak yang penting kita tetap pameran, mau 5 orang yang pameran, mau 10 orang yang daftar, itu kita tetap melaksanakan pameran walaupun sedikit, walaupun banyak. Dan alhamdulillahnya di luar dugaan kita sih ternyata banyak juga berminat, bertanya-tanya dan DM dan segala macam. Tapi syaratnya satu sih sebenarnya, ada 2 syarat utama dari pameran ini. Satu adalah dia adalah arsitek atau interior designer dari asli Pekanbaru. Walaupun dimanapun dia berada, mau dia di Pekanbaru, mau dia di luar kota, mau dia di London sekalian, mau dia ada di dimanapun silakan. Asal arsitek Pekanbaru. Itu adalah misi kita ya, mengangkat orang lokal kita gitu. Terus syarat yang kedua adalah dia wajib mengajak satu temannya di luar negeri. Sebenarnya sebenarnya sih sepertinya simpel ya mengundang satu teman di luar negeri, tapi ternyata efeknya luar biasa. Efeknya tuh ternyata tidak hanya arsitek lokal saja yang terundang, tapi ternyata kita berhasil mengundang orang dari luar negeri ataupun yang sedang bekerja di luar negeri, dan itu ternyata akhirnya
akhirnya tema ruang tanpa batas itu jadinya benar-benar tanpa batas sih jadinya. Yang tadinya jadi ada peserta yang memang dia tidak kenal sama sekali orang di luar sana, di luar negeri. Jadi akhirnya dengan pameran ini dia akhirnya berani untuk mend-DM orang yang di luar sana, arsitek, wah siapa nih, gue nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dia DM, yuk pameran yuk di Pekanbaru gitu. Nah, ya begitulah serunya sih ternyata pameran ini. Saya juga, kami dari panitia juga tidak menyangka akan seperti ini sih, sebanyak ini. Ini juga dalam rangka sebenarnya ulang tahun NBA yang ke-10 tahun, dan akhirnya kita merayakan ulang tahun kita setelah 10 tahun gitu kan. Akhirnya kita merayakan, kenapa kita merayakan baru 10 tahun? Karena kita baru dapat tanggalnya hari ini, bener ini adalah hari pertama kali NBA tuh diadakan di Pekanbaru, 26 Agustus 2010. Itu di studionya Pak Didi Ariandi. Itu yang datang hanya 3 orang apa 4 orang, saya juga lupa. Dan itu belum ada poster, belum ada dokumentasi segala macam. Jadi ya sudahlah, itu biar jadi kenangan orang yang pernah mampir saja di acara tersebut gitu. Dan saya mengundang Pak Deddy Wahyudi juga untuk menjadi pembuka pada sore hari ini karena Pak Deddy Wahyudi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk peningkatan dari kualitas NBA juga sih. Waktu itu NBA hanya mengundang arsitek saja yang presentasi, tapi setelah Pak Deddy Wahyudi datang, kenapa hanya arsitek doang yang presentasi? Kenapa nggak ada interior designer? Kenapa nggak ada product designer atau ada seniman yang presentasi? Toh kan dunia kita kan kolaborasi ya, dunia yang luas sekali gitu. Jadi akhirnya kita membuat tambahan sedikit nama di kegiatan kita. Jadinya tadinya cuma nongkrong bareng arsitek. Akhirnya setelah 2012 kita mulai bikin namanya NBA Plus. NBA ada tambahnya di belakang. Jadi Plus itu plus arsitek gitu. Jadi arsitek dan yang lain-lain dan teman-temannya begitu. Dan yang kedua ada Zahra Kania. Zahra ini kebetulan dia memang sudah mengikuti NBA sejak SD ya. Jadi sejak SD dia mengikuti karena apa? Karena dia memang anaknya Pak Didi Ariandi begitu. Kalau nggak ikut bapaknya pergi ya awas aja anak SD. Masa kayak. Dan kenapa saya pilih Zahra juga untuk membuka acara pada sore hari ini, memang beliau sudah mengikuti NBA dari SD, dan kadang-kadang pertanyaan Zahra itu membuat orang kaget itu. Bahkan narasumber pun bisa tidak sanggup menjawab pertanyaan Zahra. Nah itulah makanya saya kenapa ngundang Zahra gitu. Untuk pamerannya gitu akan kita laksanakan hanya di Instagram saja. Kenapa? Karena kemarin kita sudah mencoba beberapa platform dan ternyata agak merepotkan, mesti harus masuk web sana, web sini, mesti download sana, download sini, mesti sign in. Jadi kalau di IG kayaknya lebih simpel, dan akan kita posting 30 karya itu nanti di IG, dan selama sebulan kita tidak akan posting apa-apa selain itu aja, si 30 orang yang berkarya itu. Begitu sih dari saya. Berikan Dandung. Baik, kita akan rekan-rekan semua, kita akan memperlihatkan ya, silakan. Nama-nama pesertanya. Baik, ada Bu Adelen Suhadi Sita, rekan-rekan. Kedua ada Pak Aizat Karat dari Kuala Lumpur. Ketiga ada Akar Pucuk Studio, ini ownernya Pak Raditya Muhammad dari Pekanbaru. Yang keempat ada Pak Andri Herdiansyah dari Pekanbaru juga. Ini ada Pak Atelier Daniel Alexander dari Bekasi. Ini ada Blok Studio dari Pekanbaru juga ya. Ini ada arsitek luar Broadway Malian dari Singapura. Berikut ini adalah Pak Deddy Ariandi dari Pekanbaru. Ini dari Pekanbaru juga, FCS Arsitek. Ini arsitek Bandung ya.
Pak Ferdinandus Arsitek, nama studionya. Ini arsitek dari luar juga, Giovanni De Ambrosio dari Roma, Italia. Berikutnya adalah Pak Hamzah Al-Asadullah dari London. Yang berikutnya ada Pak Hikmatyar Abdul Aziz dari LAN. Ada Pak Jun Sekino. Pak Jun Sekino ini pernah jadi tamu undangan juga di NBA PKU waktu itu, sebelum pandemi. Dia dari Bangkok, Thailand. Berikutnya ada Bu Camelia Jambari dari Kuala Lumpur, Malaysia. Berikutnya ini ada Pak Kevin Abanto dari Lima. Berikutnya ini ada Pak Kitimpom Ongkase dari Lampun. Dan ini ada dari Pekanbaru juga ya, Bu Melania Litwina Pandiangan. Ini arsitek dari Malaysia juga, Kuala Lumpur, Pak Muhammad Fahri Abdul Rahman. Ini arsitek dari Singapura, Muhammad Ilham. Berikutnya adalah Pak Muhammad Iqbal, arsitek dari Pekanbaru. Ini ada Pak Musni Suhana, arsitek dari Pekanbaru juga ya. Ini ada Bu Novi Seprima, arsitek dari Kota Pekanbaru juga. Berikut ini ada Pak Razid Finas Mamingen dari Davao City. Ini ada Bu Siska Paramudia dari arsitek Pekanbaru juga. Ini dua ya yang pemiliknya, Pak Gun Faisal dari Studio Aruka dari Pekanbaru juga. Berikut ini ketua NBA PKU kita ya, studionya Tata Living dari Pekanbaru juga. Berikut ini ada Pak Tengku Fahmi Ferdiansa, arsitek dari Bandung. Ada Pak Zaharias Azhar dari New York. Dan terakhir ada Pak Zuardin Akbar dari Kassel. Berikut ke-30 peserta dari pameran NBA PKU ini. Acara berikutnya ialah perwakilan peserta dari cerita NBA PKU itu seperti apa. Kepada Pak Dedi Ariandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat buat panitia yang sebenarnya cuma 2 orang bisa mengorganize pameran virtual dengan peserta yang ya seperti tadi Pak Parlin sampaikan, kami juga nggak nyangka bahwa ide nakalnya ternyata bisa sebesar ini jadinya. Saya coba cerita sedikit tentang nongkrong bareng arsitek. Jadi nongkrong bareng arsitek itu dulu cuma ada di Pekanbaru, nggak ada di kota-kota lain. Dan idenya dulu juga bukan menjadi sebuah komunitas, apalagi jadi sebuah komunitas yang ada saudara-saudaranya di kota lain gitu. Jadi betul-betul waktu itu tahun 2010 saya ada Pak Weldi, sekarang lagi jadi staf pengajar di Bahrain, kemudian dengan Pak Parlindungan itu kita punya keresahan lah. Keresahan itu dulu waktu kita tahun 2010 berpraktek di Pekanbaru dan juga mengajar di kampus, terasa sekali baik di dunia akademis maupun di dunia praktisi di Pekanbaru sangat anti kritik. Gitu. Jadi teman-teman yang berkarya itu kalau dikritik emosinya naik gitu. Kalau istilah kita, kalau sekarang dikritik langsung unfollow, block, unfriend gitu. Hilang semua pertemanan. Gitu. Nah, pada tahun 2010 itu sebenarnya platform media sosial yang ramai sebenarnya Facebook. Jadi di Facebook itu kita juga gunakan hanya untuk pengumuman. Jadi tidak boleh pasang karya karena kita lihat selama ini di Facebook kalau ada yang pasang karya, ada yang komentar, nanti yang komentar walaupun dia komentarnya seperti apapun sesudah di komentar balik dia hilang gitu. Jadi kami hindari itu dan bikin acara yang face to face. Jadi kalau mau
presentasi, mau ngeliatin karya, ya kita kasih jadwal. Yang mau bertanya datang. Jadi ada proses belajar presentasi dan ada proses belajar bertanya dan menerima pertanyaan dan kemudian membalas pertanyaan secara baik gitu. Jadi idenya sebenarnya sesimpel itu sih, nggak pernah ada pikiran ini akan berlanjut sampai 10 tahun pun nggak ada pikiran seperti itu. Jadi bergulir beberapa tahun, terus nah mulai perubahan besar itu sebenarnya ya waktu kita undang Pak Yudi gitu. Jadi sebelum itu kita ada beberapa kegiatan di luar itu, ada kegiatan menangkap ruang dalam sketsa, terus ada lomba sketsa segala macamnya. Intinya juga tetap edukasi. Nah, ketika Pak Dedi datang, kita ada diskusi. Waktu itu Pak Dedi cerita tentang kegiatan apa ya, Peca Kuca itu kalau nggak salah 20 peserta presentasi dalam 20 detik gitu. Jadi nggak dibatasi bidang profesinya. Nah, kami pikir ya kenapa kita nggak bisa kayak gitu juga. Daripada kita belajar cuma dari arsitek, mendingan kita belajar dari banyak orang lain dari profesi yang berbeda. Dan akhirnya sudah itu kita mulai bikin namanya NBA Plus. Dan mungkin saat itu juga nongkrong bareng arsitek itu jadi komunitas. Karena awalnya juga bukan komunitas ya, emang cuma kumpul-kumpul. Dulu malah siapa yang mau bawa gorengan, bawa makanan apa. Jadi lebih sifatnya apa ya, fun. Boleh arsitek, boleh akademisi, boleh mahasiswa dulu. Nah, kemudian kita jadi ada acara nama NBA Plus, itu bisa dibilang yang presentasi mulai yang ada hubungan sama dunia arsitektur sampai sama sekali nggak ada hubungan itu pernah presentasi di NBA. Makeup artist pernah, cosplayer pernah, terus anak-anak animasi pernah, terus ada yang jam, band indie juga pernah. Jadi intinya kita buka wawasan aja bahwa dimana kita arsitek juga ketika bekerja di lapangan, ketika kita berpraktek, kita akan ketemu klien yang dari berbagai bidang profesi yang berbeda dengan kita. Dan jadi bagi kami ya NBA ini jadi platform untuk belajar gitu. Nah, yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa NBA ini sebenarnya bisa bertahan itu sebenarnya kena egonya kami yang membangun NBA gitu. Jadi ada ego pribadi bahwa kami butuh belajar. Kami butuh belajar dari orang-orang yang juga punya ilmu, yang nama juga udah besar gitu ya. Kalau kami pakai nama pribadi mungkin akan sulit mengundang orang, tapi kalau kita pakai nama komunitas menjadi lebih mudah. Jadi ini emang bisa dibilang ego kami ingin belajar. Makanya ketika kami mengundang orang yang datang cuma 4-5 orang, ya kami nggak peduli, kami nggak ada masalahin. Karena kesempatan itu tetap sama, kami jadi bisa belajar dengan mengundang secara langsung arsitek yang udah punya pengalaman lebih besar, gitu, lebih banyak. Jadi itu yang selama ini aku bilang menjadi bahan bakar utama NBA masih bisa bertahan gitu. Jadi bukan karena kita punya sumber dana yang besar segala macam, enggak juga. Jadi malah kalau kita undang pembicara dari luar biasanya itu kita cuma biayai tiket satu trip sama penginapan sama makan lah gitu. Kalau dana besar sebenarnya kita nggak punya, semua sawer-saweran aja. Beberapa tahun terakhir mungkin yang sudah dapat sponsor itu, ya, terima kasih juga sama Bu Ziza. Ada kan tadi datang ke join nggak saya lihat. Halo Bu, dari Katalog Pro banyak bantu kita untuk dapatkan mempertemukan dengan sponsor. Nah kemudian ada apa ya? Saya bilang ada kejadian lucu ketika Parlin kemudian ganti nama akun Instagram kita. Ya kita juga sudah ramai, kita juga punya akun Instagram. Dulu nama akunnya Nongkrong Bareng Arsitek. Kemudian diganti Parlin menjadi nba.pku. Nah, nama itu kemudian ternyata jadi pancingan buat beberapa teman di Malang untuk menanyakan boleh apa enggak bikin NBA Malang gitu. Nah, itu bagi kami sebenarnya sebuah apa ya? Sebuah hal yang luar biasa sih, bukan kalau saya pribadi bukan yang wah bangga nih ya orang ikut, enggak juga, sudah enggak ada perasaan itu, malah
perasaan yang takjub gitu. Wah, ada ya yang mau ngikutin pakai nama kita gitu, kok kayaknya luar biasa banget gitu. Nah, itu ada Mas Abadi muncul. Jadi kemudian ada NBA lain sebenarnya sempat jadi perdebatan juga antara saya dengan Pak Parlindungan dulu. Saya bilang, ini kita bolehkan orang bawa nama NBA di kota lain, bebannya nanti besar gitu. Besar itu dalam artian ketika kita juga sudah punya track record yang enggak juga mulus-mulus banget, kita bikin NBA PKU dulu di Pekanbaru ya. Misalnya ada konflik-konflik juga, apakah itu nanti enggak terimbas ke teman-teman di kota lain gitu kan. Atau nanti mereka juga ada beban sendiri, karena namanya sama. Memang ya akhirnya kami memutuskan ya udahlah, kita juga nggak bisa ngalangin orang yang juga pingin sama-sama menggunakan platform ini untuk belajar gitu. Jadi akhirnya keputusannya ini supaya teman-teman yang lain tahu, NBA PKU dengan NBA di kota lain itu sifatnya adalah jaringan gitu. Jadi kami dengan NBA Malang, NBA Surabaya, Gorontalo, Banjar, Medan, Padang itu sebenarnya sejajar. Jadi kami NBA PKU itu bukan di atas dari NBA yang lain, tapi kami sejajar, kami mitra kerja yang sama-sama bisa saling mempromosikan, bisa sama-sama menggunakan link ke arsitek-arsitek lain. Jadi jauh dari bahwa kita buka cabang gitu, bukan buka cabang sebenarnya. Justru saya salut dan terima kasih ke teman-teman di kota-kota lain yang saya juga masih masih bertanya-tanya, kok mau pakai nama yang sama dan logo yang sama gitu. Ya alhamdulillah bahwa kemudian itu membantu kami juga pansos, jadi panjat sosial jadi lebih mudah gitu kan. Tapi ya kami harap dengan teman-teman lain pakai nama NBA juga itu mempermudah teman-teman di kota lain untuk mendapatkan kesempatan belajar dari arsitek ataupun dari dari individu-individu yang punya ilmu yang bisa dibagi gitu. Jadi kira-kira itu ringkasan perjalanan NBA selama 10 tahun. Mulai dari tahun pertama kita cuma bikin pertemuan non formal, kemudian saya itu kayaknya in charge 5 tahun pertama. 5 tahun, kemudian tahun ke-6 itu sudah in charge di Pak Parlindungan. Itu mulai berkembangnya, saya bilang sejak dipegang Pak Parlindungan, perkembangan NBA menjadi seperti sekarang ini sangat-sangat luar biasa itu sejak dipegang Pak Parlindungan. Jadi kita bikin fondasinya bareng-bareng, dan Pak Parlindungan punya visi yang cukup bagus untuk ngembangin NBA, walaupun semuanya juga kita diskusikan bareng-bareng Pak Weldy, saya, Pak Parlindungan, dan beberapa teman yang cukup aktif di NBA juga, sampai akhirnya ya seperti sekarang. Dan terima kasih bahwa kegiatan kami mengundang arsitek-arsitek untuk ikut berpameran merayakan ulang tahun. Ini pertama kali nih dirayakan ulang tahunnya NBA. Tahun-tahun sebelumnya gagal terus. Ini pertama kali berhasil, dan alhamdulillah dan terima kasih banget bahwa banyak arsitek-arsitek yang sangat antusias untuk mengikutinya. Saya rasa cukup itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Pak Deddy Ariandi telah menyampaikan cerita tentang NBA PKU-nya. Beliau juga peserta ya untuk rekan-rekan semua. Ini info tadi ada Pak Deddy Ariandi dari Arsitek Pekanbaru. Berikut kita ada opening pertama dari Kak Zahra Kania Nur Afifah. Pada Kak Zahra Kania Nur Afifah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Zahra Kania. Saya pertama-tama selamat buat NBA udah berhasil
berjalan selama 10 tahun. Terus udah bisa jauh berkembang juga dari pertama kali. Saya bukan arsitek, saya bahkan baru masuk kuliah. Saya nggak tahu kenapa saya jadi jadi diminta jadi buka acara di sini. Tapi saya itu dulu, saya anaknya Pak Dedi sampai sekarang, bukan dulu doang. Jadi dari pertama NBA dibikin, dari pertama kali saya ikut, emang karena saya emang suka, dulu saya pengen jadi arsitek pas kecil. Terus saya emang suka juga dengar pembicara-pembicaranya nyeritain tentang karya-karyanya. Halo. Tentang karya-karyanya, tentang hal-hal seputar arsitektur lah. Katanya sih saya diundang karena dulu saya sering nanya-nanya pertanyaan yang bikin nggak bisa susah dijawab. Mungkin karena saya tuh dulu masih kecil ya, jadi saya mudah penasaran sama banyak hal. Karena ternyata kan waktu itu saya pengen jadi arsitek, ternyata pas saya nontonin acara-acara NBA, ternyata jadi saya jadi bisa tahu kalau ternyata arsitek tuh bukan yang saya lihat doang ya, saya lembur ke lapangan, bukan gitu-gitu doang. Makanya saya banyak nanya, mungkin pertanyaannya susah juga karena saya waktu itu belum ngerti yang batasnya pertanyaan yang masih masuk akal dijawab sama enggak tuh gimana. Makanya saya nanya aja. Tapi katanya sih saya nggak apa-apa nanya kayak gitu, malah bagus karena menciptakan diskusi kan. Ya jadi ya karena NBA saya sering ikut acara sampai SMP, SMA saya jadi dimanapun saya jadi aktif nanya. Kalau ada apa-apa yang emang belum jelas pembicara jelasin, saya jadi nanya. Itu sih yang saya dapat dari NBA selama saya ikut pas kecil. Biasanya juga ingat sih dulu NBA ya kayak dibilang masih di kantor ayah saya, terus yang datang dikit, terus lama-lama jadi ngundang pembicara dari luar Pekanbaru, dari luar negeri, bahkan pernah waktu itu dari Malaysia. Terus tambah lama peserta tambah banyak. Menurut saya sih jadinya ya bagus, kayak banyak orang yang jadinya jadi ajang bagi-bagi ilmu, dan banyak orang yang jadinya awalnya cuma penasaran jadi dapat banyak ilmu datang ke acara NBA. Udah sih kayak gitu aja. Sekali lagi selamat buat NBA udah bisa jalan 10 tahun terus udah berkembang jadi seperti sekarang. Terus selamat juga semoga pameran 10 tahunnya lancar. Itu. Makasih. Selamat ya Om. Om lagi. Emang terus apa? Oh iya. Oke. Sama-sama Kak Zara. Buat rekan-rekan semuanya tahu, Kak Zara ini tadi udah diceritain juga tentang pengalaman dia bersama NBA ya. Kak Zara ini anak salah satu pendiri dari NBA juga, Pak Dedi Ariandi. Kak Zara ini dia ngikutin NBA PKU dari SD. Bayangin betapa beliau tahu ya bagaimana NBA PKU itu terus berkembangnya. Oke, terima kasih kepada Kak Zara Kania. Untuk opening kedua kita ada dari Pak Dedi Wahyudi STM Engineering PhD. Kepada Pak Dedi Wahyudi, kami persilakan Pak Dedi. Ya, makasih Dandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama selamat untuk teman-teman NBA ya, sudah 10 tahun nih. Dan saya rasa hal yang luar biasa begitu, NBA dimulai dari sebuah kegelisahan teman-teman di Pekanbaru terhadap kotanya ya, yang berkumpul bersama untuk membicarakan kotanya, yaitu kota Pekanbaru gitu. Tapi efeknya kalau saya dengar tadi juga, dan kita lihat sama-sama hari ini juga ternyata impact-nya juga lebih dari sekedar
kegelisahan atau mengkritik tentang kotanya sendiri ya, tapi justru ini malah juga menjadi sebuah forum antar kota dan lintas disiplin, dan hari ini kita mungkin juga sama-sama mencermati bagaimana sebetulnya juga Pekanbaru sudah menjadi hub ya dalam sebuah kolaborasi yang skalanya internasional gitu. Itu luar biasa sekali kalau menurut saya. Ya sebelum mungkin kita bicarakan tentang NBA atau pembukaan pameran hari ini, tapi mungkin sedikit secara personal mungkin kenapa sih NBA buat saya adalah juga hal yang luar biasa, dan mungkin saya nggak capek-capek juga untuk mengkritik memberi masukan kepada Parlin ya, karena sebenarnya secara personal kan Pekanbaru adalah tidak lepas dari kebetulan Pekanbaru adalah hometown-nya Nelly ya. Nelly adalah istri dan partner saya di Labo, dan pastinya kalau setiap Lebaran kan kami ada di sana ya, selain saya ada di Malang gitu. Yang kedua adalah sebetulnya Parlin kan juga sebagai salah satu motor selain Dedi dan ada yang lain gitu. Parlin adalah bekas mahasiswa saya ya, yang saya bimbing waktu S2 di FSRD ITB gitu. Jadi saya rasa attachment atau perhatian terhadap MBA saya kira adalah tidak lepas dari orbit pantauan saya begitu, yang mungkin sampai hari ini juga kenapa saya ada di sini, dan mungkin yaitu pilihan teman-teman di sana ya, bahwa saya harus memberikan sebuah kata pengantar untuk pembukaan pameran hari ini. Yang mungkin tadi Parlin sudah juga, sebentar ini Parlin dipanggil Om ya sama Zahra ya. Kalau berarti Zahra manggil saya apa ya? Eyang. Ya boleh Pak Eyang. Jadi ya kalau tadi Parlin sudah mengantarkan bahwa sebetulnya ya salah satu provokasinya adalah ya bagaimana sebenarnya mengkritik kota Pekanbaru waktu itu ya tidak hanya forum arsitek ya yang terkumpul gitu ya, yang mungkin juga akan memiliki imbas sampai hari ini, sehingga memang melihat kota begitu ya, saya kira juga perlunya adalah kerjasama atau kolaborasi ya, dan saling bertukar pikiran antar disiplin ilmu ya. Saya kira juga menjadi sangat menarik ketika hari ini juga NBA Plus itu juga khususnya pameran ini juga diikuti oleh teman-teman dari interior designer ya. Dan saya kira mungkin keberadaan Zahra di selamat ya, Zahra udah di UI ya, di manajemen ya Zahra ya. Iya, makasih. Kenapa manajemen nggak ke arsitektur? Mungkin melihat bapaknya mungkin perlu di manage atau seperti apa. Tapi saya kira ini menjadi luar biasa kayaknya. Mungkin NBA Plus juga nanti satu hari akan ya tidak hanya designer field ya, field designer, tapi mungkin juga bisa berkembang ke bidang-bidang lain gitu ya, ke ekonomi kah mungkin. Zahra juga nanti di Depok saya kira juga akan mengajak teman-teman politik misalnya yang mengkritisi tentang arsitektur atau mengkritisi tentang kota ya, saya kira adalah hal yang menarik gitu ya. Jadi NBA plus mungkin ya. Jadi saya kira ada opportunity ke arah sana. Mungkin itu, dan kalau kita bicara tentang pameran hari ini, saya kira juga menjadi bagian yang spirit yang tidak pernah lelah dari Parlin, Dedi dan teman-teman di Pekanbaru dengan NBA Pekanbarunya. Dan saya kira spirit itu yang mungkin dirasakan beberapa kota yang lain ya, dengan forum NBA yang ada di Malang itu, kemudian di beberapa kota yang lain. Dan kalau kita melihat pameran hari ini juga, yang dibuka hari ini juga saya kira justru menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Dan mungkin kebetulan kan juga kita sedang mengelola persiapan pameran di Rio ya tahun depan, dan saya kira kita juga bisa belajar dari pameran virtual teman-teman NBA gitu ya, bagaimana mengelola pameran ini, dan sudah berjejaring terhadap
tidak hanya Pekanbaru atau Indonesia, berjejaring dengan teman-teman yang ada di luar, gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin pesan saya adalah mudah-mudahan tidak karena saya dengar kan NBA kan juga munculnya adalah, atau NBA Plus adalah sebenarnya mengkritisi tentang kotanya. Ketika Parlin, Dedi dan teman-teman arsitek di sana juga gelisah tentang kota Pekanbaru yang sebetulnya kota yang baru di Indonesia gitu ya, Pekanbaru ya, kota baru gitu, yang identitas kotanya atau identitas arsitekturnya belum terlalu kuat untuk menjadi bagian dari masyarakatnya gitu ya. Banyak potensi yang belum diangkat dengan arsitektur, dan saya kira perkembangan NBA itu sudah sangat kencang gitu ya. Berikut juga dengan pameran hari ini yang juga menembus batas begitu. Tapi pesan saya adalah jangan lupa untuk tetap memberi kontribusi terhadap spirit awal ketika NBA itu muncul, harus memberi kontribusi terhadap kota sendiri gitu. Jadi NBA Pekanbaru harus memberi kontribusi terhadap kota Pekanbarunya sendiri ya. Dan mungkin NBA Malang juga harus memberi kontribusi juga terhadap kota Malangnya dan beberapa kota yang lain. Saya kira spirit itu yang juga harus di-maintain. Selamat sekali lagi terhadap konsep pameran yang kita sama-sama buka hari ini, pameran Ruang Tanpa Batas, dan saya rasa ini bukan hanya kita melihat bagaimana sebetulnya tadi kalau sudah dilihatkan oleh Dandung tentang partisipan yang datang dari banyak tempat gitu ya. Meskipun hub-nya ada di Pekanbaru, tapi saya rasa adalah bukan hal tentang soal kesertaan, saya kira adalah bagaimana proses dan keterhubungan antara Pekanbaru dengan kota-kota lain melalui pameran ini, dengan melalui pameran Ruang Tanpa Batas ini juga kita bisa cermati gitu ya, dan sama-sama pelajari bagaimana sebetulnya fenomena tentang ya mungkin kita lebih disadarkan dengan pandemi saat ini ya, tentang tidak ada batas itu ya. Tapi yang seperti yang saya kembalikan kepada pesan saya yang tadi gitu, ketika kita merasakan bahwa ruang itu tanpa batas, tapi tetap bahwa kita berada di kita harus punya awareness terhadap tempat di mana kita duduk dan berada ya di sekeliling kita. Itu yang saya bilang bahwa kita NBA harus punya kontribusi terhadap kotanya gitu. Itu mungkin dari saya, Parlin, Dedi dan teman-teman, melanjutkan Zahra. Jadi selamat sekali lagi untuk NBA, selamat untuk NBA Plus, dan selamat untuk pameran Ruang Tanpa Batasnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi Wahyudi telah menyampaikan openingnya untuk NBA PKU. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita bacain kolom komentar dulu nih, kolom chat dulu. Ada dari archify.id, selamat sore semua, sukses untuk pameran online Ruang Tanpa Batas. Terima kasih kepada archify.id. Terus ada Pak Abadi Mahdi ya, mantap Malang disebut. Tadi itu ada NBA Malang ya. Ada Kak Ziza Fatihah juga dari Katalog Pro. Kak Ziza, terima kasih Kak Ziza telah bergabung bersama kita di sini Kak Ziza. Ada Pak Hadian Ferdinandus ya. Oh, dia nyapa Kak Zahra tuh. Halo anak Pak Dedi tuh. Bahaya nih. Oke, kita kedatangan juga dari Pak Denny Setiawan. Terima kasih Pak Denny Setiawan telah bergabung bersama kita Pak Denny. Kita ada Pak Denny juga. Oke, banyak lagi ya. Kita langsung masuk ke cara berikutnya ya. Yaitu ada info tentang dari Pak Parlin tentang NBA PKU kepada Pak Perlindungan Ravilino. Kami persilakan. Ya, terima kasih Dandung. Terima kasih Pak Dedi Wahyudi, terima kasih kepada Zahra juga dan Pak Dedi Ariandi untuk untuk pembukaan dan statementnya tadi. Sebenarnya setelah, Pak Dedi Wahyudi, sebenarnya ini Pak, mohon Pak, kata seremonial pembukaannya gitu Pak. Tadi belum Pak.
seperti apa ya kalau di dunia virtual ya? Tanda tangan gitu Pak atau apa gitu? Tanda tangan berkas itu Pak, asistensi. Oke, baik teman-teman semua, dengan mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kita sama-sama buka pameran Ruang Tanpa Batas NBA Pekanbaru. Selamat sekali lagi. Terima kasih Pak. Oke, ini ada saya sedikit. Jadi sudah ada beberapa karya yang kita upload ke Instagram, tapi masih diarsip, jadi belum bisa terlihat. Mungkin saya bisa coba share screen dulu ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau lihat. Jadi nanti malam rencananya nanti malam kita target jam 8 sudah bisa kita lihat semua. Sebentar ya. Oke. Ini ada sedikit. Jadi kira-kira nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Sudah kelihatan? Ya, kalau teman-teman bisa lihat ini ada dari ini sudah kita upload di Instagram tapi masih di arsip, jadi belum bisa dilihat. Nanti akan kita buka nanti jam 8 malam. Pada saat jam 8 malam itu jam santai-santai untuk melihat sosial media. Jadi lagi santai, habis makan malam, habis sholat Isya, siap-siap mau istirahat, jadi kita bisa lihat. Ini sudah ada Pak Hamzah Al-Asadullah, ada Farid Amhar, ada Tata Living, ada Camelia Jambari, ada Aizat, Melania, Hikmatiar, Blog Studio, dan Hadirin Fernandos, dan semuanya sudah kita upload. Jadi, tapi kita bukanya nanti di jam 8 malam, teman-teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita ada sesi artis talk. Kalau di pameran seni rupa kita artis talk, kalau kita nanti mungkin kita akan nyambung ke nongkrong virtual, yang kita sambung ke nongkrong virtual yang pernah kita adakan sebelum ini, ada nongkrong virtual. Dan untuk 2 sesi nanti ada virtual nongkrongnya bareng sama Katalog Pro ya. Ya Ziza ya. Thank you Loza udah mau ngajak kita. Jadi karena ada 30 orang pemateri atau narasumber. Jadi akan kita pecah-pecah menjadi 5 atau 6 kali talk show, 5 atau 6 kali nongkrong virtual, dan akan kita infokan besok ya, ini siapa saja dan kapan saja dan di platformnya di mana saja, seperti itu. Sepertinya cukup segitu dulu, Dandung. Silakan Dandung. Kalau saya kembalikan lagi ke Dandung. Oke, terima kasih kepada Pak Perlindungan Ravelino telah menyampaikan info tentang NBA PKU ya. Kita akan insya Allah akan diposting jam 8 malam nanti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Tadi kita sudah dibuka dan sudah disahkan ya oleh Pak Deddy Wahyudi. Kita ada sesi foto Pak Parlin. Oh, itu yang wajibnya. Di NBA itu yang wajibnya itu, Dung. Oke. Sebelum kita sesi foto, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu agar kelangsungan selama sebulan ke depan itu tetap berjalan dengan baik ya, acara pameran kita ini. Okay. Kepada Bang Musni sudah masuk ya. Kepada Bang Musni, kami persilakan untuk membacakan doa atau memimpin doa di acara kita pada hari ini. Silakan Bang. Terima kasih Dandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha sahla ila ma jala'tuhu sahla wa anta taja'ulul hazna iza syita sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, Engkau menjadikan kesedihan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada Bang Musni ya, sudah memimpin doa untuk kelancaran acara kita ini selama sebulan ke depan. Baik, kita akan kembalikan lagi kepada Pak Perlindungan Ravelino, akan memimpin kita sesi foto bersama untuk rekan-rekan. Dibalikin lagi. Mohon diaktifkan kameranya untuk rekan-rekan. Teman-teman boleh diaktifkan semua kameranya. Halo, ada dari teman-teman semua, ada Alex Santoso, ada Mas Farid. Oh Pak Alex, kirain siapa Pak? Halo. Ampun Pak. Sehat Pak.
Oke, teman-teman yang di page 1 dulu, kita foto dulu. Oke, sebentar ya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita ulang lagi sekali lagi. Di page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua sudah hadir. Terima kasih Pak Dedi Wahyudi, terima kasih Pak Dedi Ariandi, terima kasih Zara, terima kasih Dandung semuanya. Semoga pameran kita berjalan dengan lancar. Kita tutup acara sore ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sekarang sudah masuk ke sesi hura-hura. Silakan yang mau ngobrol silakan, yang mau cabut silakan. Halo Dung. Saya Pak. Yogi. Aduh, mohon izin nih Pak Dedi. Saya tadi dikasih link sama Pak Dedi Mas di grup IAWR ya. Terus wah ini saatnya ketemu koboi tua gitu jadi. Aduh, koboi Yogi apa kabar? Sukses ya Dong ya buat teman-teman NBA PKU, sukses banget. Salam dari IAI Jabar. Thank you Gi. Salam ke Bugar. Iya, thank you banget. Sip. Ya, makasih ya, dadah. Yuk, thank you Gi. Ya. Ini ada para peserta juga nih dari Farid. Halo Mas Farid. Mas Farid ini ngirim fotonya tuh kayaknya 10 tahun yang lalu ya kayaknya fotonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Thank you Mas Farid. Perkenalkan, nama saya Farid. Mungkin singkat aja. Kebetulan saya asli Pekanbaru. Mungkin kuliah di Bandung, di Tenas dulu. Saya sangat ingat Pak Dedi juga dulu, teman-teman dari Arsi Tenas. Banyak yang magang juga di Labo, ada Pak Kibo, kalau nggak salah Mas Kibo, Kang Eki ya Pak ya. Ya. Jadi banyak belajar dan semua juga, Pak Parlin juga. Jadi NBA ini sangat menginspirasi sih, terutama kami yang jauh di sini, di Pekanbaru, karena bagi saya sih sebagai wadah yang sangat dibutuhkan untuk bagi arsitek-arsitek maupun desainer interior yang ada di luar Jawa gitu Pak. Jadi alhamdulillah ajang komunikasi juga, dan Bang Parlin dan Pak Dedi juga semuanya sangat antusias dan ingatnya dari nol ya Bang Parlin ya, memulai semuanya, dan alhamdulillah dari ide-ide juga dengan keterbatasan juga yang dari Pekanbaru, alhamdulillah bisa se-wow ini gitu. Jadi sangat support ya yang kami yang ada di luar Jawa, dan alhamdulillah kami dari FCS juga banyak juga memberi sedikit warna walaupun hanya sebatas yang kesederhanaan saja, tapi alhamdulillah di sini sebagai ajang kita silaturahmi ya. Bapak-bapak, adik-adik semua, teman-teman semua, yang pasti bagi keberlangsungan arsitektur kita juga gitu. Jadi selamat sekali lagi untuk NBA. Thank you. Mudah-mudahan selalu mendunia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit dulu ya Pak. Oke Pak Dedi, silakan Pak. Monggo Pak. Pak Dedi, Farid semuanya. Pak Dedi, jangan pamit juga Pak Dedi. Enggak, dia ada 2 Dedi. Harusnya lu MC-nya bahasa Inggris. Halo, sore Pak Alex. Nggak sopan. Ini udah sesi hura-hura kan? Nggak apa-apa dong. Sore Pak Alex, apa kabar Pak? Halo. Ini Alex mana dulu nih, banyak banget. Pak Alex. Itu Pak Alex Santoso. Pak Alex Santoso. Pak Alex, kalau nggak salah angkatan 85 ya Pak, Unpar ya Pak? Iya betul. Iya Pak, itu kebetulan saya juga dulu nggak sengaja Pak masuk Unpar juga. Nggak sengaja. Saya 99, kalau Pak Dedi Ariandi 94, ada Melani. Melani angkatan berapa Mel? 2008 Pak. 2008. Gila, masih muda. 2008. Masih muda ya. Iya. Mas Marlin. Kita Iya Pak. Baru lagi kita kontak-kontak deh. Oh boleh Pak, nanti kontak Pak Haji Pak. Nanti kita wisata kuliner Pak.
kuliner. Ada berapa kali ke sana, belum kontak saya. Oh, ada kerjaan, Pak? Ada ini, ada kerjaan. Alhamdulillah ada. Oh gitu. Siap, Pak. Baik, terima kasih, nanti berkabar aja, Pak. Nanti saya Siap. ini. Oke. Terima kasih udah hadir nih, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya. Saya pamit juga. Terima kasih, Pak. Mari. Mas, selamat ya, Mas. Ya, itu kayaknya suara Mas Abadi ya? Iya, Mas. Mana orangnya nih? Saya. Nah, Nah, gitu ini. dong. Ini. Dapat salam dari Ella NBA Malang. Siapa? Itu siapa? Oh. Nah, ini. Kirain salam dari Bebek. Wah. Sukses ya, Mas. NBA, Mas. Thank you, Mas. NBA Malang Ini juga. muncul takut dicoret dari kakak NBA ini. Ada Mas Dede, Mas. Tambah subur, Mas. Hah? Tambah subur. Nah, itu perasaan Mas Ahmad aja. Bilang aja cari teman. Tapi ngomong-ngomong selamat ya buat NBA, Mas. Lumayan memberikan gairah berarsitektur di Indonesia kembali berjaya itu. Indonesia terlalu besar ya kayaknya. Nah, ya memang dari Pekanbaru, Malang, Surabaya, Jogja, Surabaya, kan akhirnya Indonesia. Iya sih, belum Mas. Ini belum, Papua belum. Iya. Syukurlah. Syukurlah. Selamat ya. Thank you, Mas. Abadi. Ya. Aku mau nyapa Mas Yuli Kalson Sagala juga dong. Mas Kalson. Ya. Oh, lagi santai ya. Halo. Halo Mas Kalson, gimana Mas? Sehat Mas? Sehat. Dapat kunjungan dari Ketua IAI loh, serem loh. Alah, jangan bawa-bawa jabatan, ini sebagai teman saja. Kita saling nyapa, silaturahmi. Sukses ya. Mas. Thank you Mas. Nanti jalan-jalan lagi ke sono. Siap, kabar-kabar kalau nyampe sini ya. Ya, thank you Mas Kalson. Ada beberapa peserta sih yang hadir, boleh memperkenalkan diri. Saya mulai dari Mas Hadian Ferdinandus deh, yang paling atas. Ini kalau nggak salah nih alumni Unilak ini, Lancang Kuning. Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo Bang. Halo Mas. PP. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana Pe? Udah wisuda S2? Aku tuh nunggu terbitnya jurnal lagi Bang sebenarnya. Ngeri. Banyak nih persyaratan S2 nih kiranya ya. Ya, yang penting lulus lah. Ya itulah Bang. Doain lah. Yang penting lolos sudah. Nah, iyalah. Sip, thank you. Iya Bang. Menyapa juga dari Melania. Melania. Oi. Itu yang lupa pamerin itu ya sayembara ya, apa TA ya? Tesis, karya tesis. Tesis. Tesis lu? Iya, kemarin ngambil lokasinya di Pekanbaru. Pas kan nih pameran NBA-nya NBA Pekanbaru. Yoi. Daripada saya mamerin karya lagi entah di kota-kota mana, ya udah sekalian cari di Pekanbaru. Dulu gimana perasaannya magang sama Pak Dedi? Apakah menderita? Dari tertawanya saya takutnya menderita ini sepertinya nih. Kayaknya yang bisa jawab tuh langsung Pak Dedinya deh. Langsung takut dia jawab. Gue live dulu. Oh, live dulu. Thank you ya, udah ikutan ya. Ya Bang, sukses. Thank you, saya random cari lagi nih dari Studio Aruka nih. Mas, tadi ada Mas Morian ya, Mas Morian. Daniel di Belitung, Nil? Daniel juga di Belitung ya? Belitung. Lagi di Belitung. Aduh, ini Daniel ini adalah orang yang bertanggung jawab atas menginternasionalnya pameran ini. Tagline-nya ya, Mas? Tagline-nya itu dong. The first international low carbon footprint. Asik. Virtual architectural bla 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 bla. Kurang panjang sih itu harusnya kemarin. Udah panjang. Udah cakep itu tuh. Udah keren tuh udah. Pokoknya lu yang paling branding pokoknya. Ya, the first ever. Ya, Mbak Ziza mentornya nih. Alah. Dulu dari zaman gua kuliah jadi loper majalah Asia Futur Art.
Aduh, ya. Congrats ya NBA. Waduh, Thank you, NBA Nil. nih keren banget sih ini. Ini perkumpulan apa komunitas sih? Gitu deh. Nyari ke gara-gara nih. Ini ada dari Medan juga nih, Mas Muhammad Habib ya, dari Medan ya. Halo Mas Habib. Oh, masih diam. Ini kalau boleh saya sapa juga ada Mas Hamzah, Mas Hamba Al-Asadullah. Halo Mas, selamat sore. Oh, nge-lag kali ya. Ada nggak ya? Atau Mas Aizat. Halo Aizat. Pada malu-malu ya. Nggak apa-apa deh, malu-malu juga. Juga saya juga menyapa ada Bang Oji, Fahrozi Amri dari Dewan Kesenian Riau. Terima kasih Bang, udah hadir Bang. Dewan Kesenian Riau. Oh, ya Mas Hamzah tidak apa-apa, belum mempersiapkan diri. Habis mandi Mas? Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang masih mau ngobrol, silakan ngobrol. Kalau tidak ada ngobrol, kita tutup saja sampai di sini. Bang Wildy, ada yang mau disampaikan Bang? Oh, oke, siap Bang. Belum mandi juga. Banyak belum mandi sore ini ya. Baru bangun. Oh, baru bangun. Oh, ngomong juga. Oke, terima kasih kepada Dandung sebagai oh iya ya, belum sempat dibilang ya Dandung sebagai penerus saya di NBA. Soalnya mau dilanjutin sama Dandung. Ntar aja deh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita tutup aja dulu acara malam ini. Thank you Farid, thank you Hadian, Ziza, Pak Didi, Daniel, Bang Weldy, Aruka Studio, Renggo, Pernanda. Wah, si Step baru mau muncul nih. Aduh, Mas Carlson, Mbak Melani, Armudia, Indra, Aizat, Bang Oji, Nanda, dan Atika Rahma. Dan Mas Hamzah Al-Asadullah juga. Terima kasih semuanya. Semoga pembahasan kita lancar. Nanti malam sekitar jam 8 atau jam setengah 9 postingannya kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.